Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kekuatan yang membangkitkan. Kekuatan yang membangkitkan. Kita sudah pelajari beberapa hal bahwa kekuatan salib adalah kekuatan Allah yang dapat membangkitkan dari kehidupan yang lama kepada hidup yang baru. Beberapa hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama, salib adalah kekuatan yang membangkitkan kita dari kebinasaan kepada keselamatan. Ya. Sesuai dengan 1 Korintus 1 ayat yang ke-8. Salib adalah kekuatan yang membangkitkan kita dari kebinasaan kepada keselamatan. Yang kedua yang sudah kita pelajari adalah salib adalah kekuatan yang membangkitkan kita menjadi lebih baik secara rohani maupun jasmania. Itu dinyatakan Paulus kepada jemaat Korintus. Sebelum kamu mengenal Tuhan, sebelum kamu menjadi anak Tuhan, tidak banyak dari kamu yang dikenal, tidak banyak dari kamu yang punya ini, itu, dan sebagainya. Artinya, setelah pengenalan kepada Kristus melalui salib Kristus, itu kekuatan Allah yang membangkitkan mereka untuk menjadi lebih baik secara rohani maupun jasmania. Ya. Alkitab katakan, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ya. Jadi kekuatan salib Kristus adalah alasan yang kuat. Ya. Alasan yang kuat untuk kita bangkit dari kegagalan dan kesukaran. Sekarang kita maju kepada hal yang ketiga. Salib adalah kekuatan yang membangkitkan kita mengatasi dunia ini. Ini hal yang ketiga tentang kekuatan salib yang membangkitkan kita mengatasi dunia ini. Mari kita melihat di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Ayat 14. Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya. Penjelasan ayat ini sebagai berikut. Ya. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya, oleh salib itu, ya, sebab olehnya yaitu oleh salib itu, salib Kristus, sebab olehnya yaitu oleh sebab salib Kristus, dunia, yang dimaksud dunia di sini adalah sifat, tabiat, dan keinginan-keinginan duniawi telah disalibkan. Ya. Dunia telah disalibkan. Apa yang dimaksud dunia telah disalibkan adalah keinginan tabiat-tabiat duniawi. Ya. Telah disalibkan. Kemudian, dan tidak berkuasa lagi. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi oleh salib Kristus
dunia, yaitu sifat, tabiat, dan keinginan dunia telah disalibkan. Telah disalibkan artinya tidak berkuasa lagi. Oleh salib Kristus, keinginan dan tabiat duniawi tidak lagi berkuasa. Itu yang dimaksud dunia telah disalibkan bagiku. Semua tabiat dan keinginan dunia tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Itu kekuatan salib. Ya. Kemudian, tidak berkuasa lagi bagiku dan aku bagi dunia. Ya. Artinya, segala keinginan tabiat duniawi sudah dimatikan melalui salib. Itulah yang kemudian Rasul Paulus katakan, aku tidak mau bermegah selain daripada salib Tuhan Yesus Kristus. Ya. Aku tidak mau bermegah selain daripada salib Yesus Kristus. Dunia bagiku dan aku bagi dunia. Artinya tidak tertarik lagi bagi dunia. Karena salib Kristus, Paulus katakan, aku sudah mati bagi dunia, tidak tertarik lagi karena salib Kristus. Itu yang kemudian dalam Filipi pasal 3, Rasul Paulus katakan, pengenalan kepada Yesus Kristus jauh lebih mulia daripada semua pencapaian-pencapaiannya sebelum dia mengenal Tuhan. Ya. Jauh lebih berharga, lebih mulia pengenalan kepada Kristus. Ya. Dan secara spesifik di sini adalah kepada salib Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi karena salib Kristus, ya, Rasul Paulus tidak tertarik lagi sama sekali, ya, tidak tertarik dengan hal-hal duniawi. Ya, puji Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 dan ayat 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang mengalahkan dunia, iman kepada salib Kristus. Kita sudah belajar dan mendengar ayat ini berulang kali. Iman mengalahkan dunia, yaitu iman kepada salib Kristus. Seperti yang dikatakan dalam surat Galatia tadi. Sebab dunia telah disalibkan bagiku. Jadi segala keinginan-keinginan tabiat duniawi itu, Paulus katakan, itu sudah disalibkan bagiku. Tidak tertarik. Tidak ada keinginan sama sekali untuk hal-hal duniawi. Mengapa? Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Jadi kita melihat bahwa siapa yang masih tertarik dengan segala keinginan-keinginan dunia ini akan bersama dengan dunia dibinasakan. Nah, mari kita melihat kepada tentang kebanggaan, kemegahan daripada seorang Rasul Paulus.
Dia katakan, aku tidak mau bermegah untuk hal apapun kecuali karena salib Kristus. Ya. Jadi seharusnya setiap anak Tuhan mampu mengalahkan dunia dengan segala keinginan. Ya. Karena iman kepada salib Kristus itulah yang mengalahkan dunia. Dan apa yang harus dikalahkan dari dunia? Kita sudah berulang kali dengar dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 17 itu adalah segala bentuk keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu yang harus dikalahkan. Dengan apa? Dengan iman kepada salib Kristus. Nah, tetapi mengapa masih begitu banyak orang Kristen ya, yang tidak mampu mengatasi dunia, tidak mampu mengalahkan dunia dengan segala keinginannya? Kuncinya kembali kepada kalimat ini, yaitu apa sebenarnya yang menjadi kemegahan kita? Kalau kemegahan kita masih terletak pada hal-hal duniawi, masih didasarkan kepada hal-hal duniawi, kitalah orang-orang yang dikalahkan oleh dunia. Jadi kembali kepada apa yang menjadi kemegahan kita. Rasul Paulus katakan kemegahannya adalah salib Kristus. Karena itu adalah satu kekuatan yang membangkitkan. Membangkitkan apa? Membangkitkan satu kemampuan untuk mengalahkan dunia. Jadi kuncinya di sana. Apa sesungguhnya yang menjadi kemegahan kita? Menjadi kebanggaan kita dalam hidup ini. Hal-hal jasmani. Itu dunia punya. Bukan berarti kita tidak butuh hal jasmani. Kita masih hidup dalam daging ini. Kita butuh hal-hal jasmani untuk melanjutkan hidup di dunia ini. Itu benar. Tapi jangan itu menjadi kemegahan, kebanggaan kita. Saya punya ini, itu dan sebagainya. Saya punya status ini, saya punya predikat ini. Oh saudara, itu dunia punya. Kita boleh memanfaatkan apapun yang ada dalam hidup ini. Tetapi itu bukan menjadi kemegahan, kebanggaan kita. Tidak. Jadi persoalannya kembali ke sana. Sejauh mana kita bermegah karena salib Kristus. Sejauh mana kita bangga dengan salib Kristus. Yang adalah kekuatan dan hikmat Allah, saudara, yang membuat kita mampu menaklukkan dunia ini. Mampu menaklukkan keinginan-keinginan duniawi. Hari Minggu saya sudah jelaskan tentang 3 macam manusia. Menurut 1 Korintus pasal 2 dan pasal 3. Manusia dunia. Ya, orang kafir yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ya, dikuasai sepenuhnya oleh hal-hal dunia. Ya. Yang kedua, orang duniawi, manusia duniawi. Itu yang Paulus katakan tentang jemaat Korintus. Manusia, kamu manusia duniawi. Ada iri hati, ada dengki, ada pertentangan dan sebagainya. Paulus katakan kamu manusia duniawi. Orang-orang yang sudah percaya tapi bertabiat duniawi. Masih dikuasai oleh hal-hal duniawi. Lalu yang ketiga adalah karena jemaat Korintus itu masih bertabiat duniawi, Paulus katakan makanan keras kamu tidak tahan. Yaitu apa? Pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Ya. Kamu tidak tahan. Dan yang ketiga adalah manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang sepenuhnya dikuasai oleh hal-hal kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang rohani.
Dan kehidupan rohani ini adalah kehidupan 1 kali 24 jam. Kehidupan rohani itu bukan hanya ketika kita datang beribadah. Ada di gereja. Ada dalam ibadah. Bukan. Kehidupan rohani adalah kehidupan 1 kali 24 jam. Dan ketika kita mampu mengalahkan pengaruh tabiat duniawi, kita harus bermegah. Karena itu bukan karena kemampuan kita. Karena kekuatan salib Kristus. Itu yang Paulus katakan. Sebab itu dia katakan, yang menjadi kemegahanku, aku bermegah hanya karena salib Kristus. Hanya karena salib Kristus. Ya. Jadi kembali kepada apa yang menjadi kemegahan kita. Apa yang menjadi kebanggaan kita. Dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, ya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Orang kuat bermegah karena kekuatannya, bermegah karena hikmatnya dan sebagainya. Tetapi hendaklah orang bermegah karena hal ini, yaitu dia mengenal Tuhan. Itu yang harus menjadi dasar kemegahan kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus memulaikan surat Korintus itu dengan berkata bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Kebodohan bagi orang-orang Yunani pada waktu itu. Karena orang Yunani lebih terikat kepada filsafat. Bagi orang Yunani filsafat adalah segalanya. Ya. Sementara orang Yahudi salib itu kebodohan karena apa? Mereka mengharapkan seseorang yang datang, yang dianggap Mesias itu adalah orang yang dengan tongkat besi, ya, dengan segala kekuasaan yang luar biasa, mampu mengalahkan penjajahan Romawi. Sehingga ketika Yesus harus tergantung di atas kayu salib, mereka bilang itu kebodohan. Sehingga begitu juga tentang berita salib itu bagi orang Yahudi itu konyol, itu kebodohan. Sebab ternyata yang mengaku Mesias tergantung di atas kayu salib dengan segala ketidakberdayaannya. Dan bukan itu yang mereka harapkan. Jadi itu dasar sehingga mereka menganggap pemberitaan salib itu kebodohan. Bagi orang Yunani, bagi orang Yahudi, ya, seperti itu. Tetapi Rasul Paulus kemudian menguraikan tentang kekuatan dari salib itu. Kekuatan dari salib itu. Kekuatan yang membangkitkan. Ya. Yang pertama kita sudah lihat, yang kedua, yang ketiga, yaitu salib adalah kekuatan yang membangkitkan kita mengatasi mengatasi dunia. Mengatasi pengaruh tabiat dunia. Kita masih terus bergumul dengan dunia ini. Dengan hal-hal duniawi. Tetapi salib adalah kekuatan yang memberi kita kemampuan untuk mengatasinya. Mengapa? Karena oleh salib kita diselamatkan. Oleh salib kita dilepaskan daripada kebinasaan itu. Dan bukan hanya itu. Tetapi oleh kekuatan salib kita mampu mengalahkan dunia. Kita mampu mengalahkan tabiat dunia. Sehingga Rasul Paulus katakan, dunia telah disalibkan bagi dia. Dunia telah dimatikan. Keinginan-keinginan dunia telah dimatikan bagi dia. Artinya dia sama sekali tidak tertarik dengan hal dunia. Itu yang diungkapkannya dalam Filipi pasal 3. Dia bilang kalau mau bermegah secara lahiriah, dia bilang saya lebih daripada yang lain. Lebih. Ya. Mau bicara soal rohani, pengetahuan firman Allah. Dia bilang waduh soal Taurat saya tidak bercacat. Dari kecil saya sudah ahli soal hukum Taurat. Ya. Dalam perjuangan mempertahankan hukum Taurat itu, dia menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen. Dia punya kemegahan secara manusia.
Dia seorang yang sangat cerdas. Dia punya status dalam hal pendidikannya. Tapi kemudian karena pengenalan akan Kristus, semua aku bilangkan menjadi sampah. Tidak ada gunanya. Karena itulah kemudian dia katakan, salib itulah yang menjadi kemegahanku. Jadi persoalannya, kenapa banyak orang Kristen yang masih takluk dengan hal-hal duniawi? Karena mereka bangga dengan hal-hal duniawi. Pencapaian-pencapaian secara dunia. Kepemilikan secara duniawi. Itu menjadi kebanggaan. Ya. Jangankan kaum awam di dalam gereja, ya, dalam organisasi kita, pendeta kalau tidak kaya tidak dianggap, saudara. Tidak dianggap. Itu perkembangan yang ada sekarang. Jadi justru kebanggaan-kebanggaan duniawi itu mendominasi di dalam gereja sekarang. Ya. Saya ingat dulu, di Jakarta itu setiap hari Senin itu sudah dari berapa banyak tahun lalu, saudara. GPDI di Jakarta itu setiap hari Senin itu mereka ada doa bersama. Gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan. Bergilir di berbagai tempat. Nah waktu itu, saudara, belum ada gembala yang punya kendaraan pribadi. Jadi begitu diumumkan hari Senin minggu depan persekutuan hamba-hamba Tuhan diadakan, katakanlah di mana? Di Kebayoran Lama. Ya. Lokasinya di sini. Gembalanya si A. Itu langsung baku tanya. Ya. Bro, PPD nomor berapa yang lewat di kau punya tempat itu? PPD itu bis kota, sudah. Ya. Ada nomornya. Dari nomornya kita sudah tahu dia lewat di itu lokasi atau tidak. Itu yang dipertanyakan. Nah, sekarang begitu diumumkan persekutuan minggu depan di sana, yang dipertanyakan apa? Bro, ada tempat parkir kosong deh. Ada tempat parkir kosong deh. Kalau tidak ada tempat parkir berarti dia tidak datang. Dia lebih sayang mobilnya. Dan begitu ketemu, saling ketemu sebelum persekutuan dimulai, mulai tanya, kau punya mobil apa? Ya. Dunia sedang menguasai kita. Itu kebanggaan. Itu kekhawatiran Rasul Paulus untuk kita yang hidup akhir zaman ini. Ya. Yang ditanya tempat parkir, kan semua punya mobil, punya kendaraan. Ya. Suatu perubahan. Bukan berarti fasilitas itu salah. Kita membutuhkan fasilitas. Tapi pelayanan tidak sepenuhnya bergantung kepada fasilitas. Tidak. Itu hanya sarana penunjang sementara. Dan itu tidak boleh menjadi kebanggaan. Tidak boleh. Dan itu perkembangan yang ada sekarang. Bagaimana bisa menaklukkan dunia dengan segala keinginannya? Justru dunia dengan segala apa yang ada menjadi kebanggaan kita. Menjadi kemegahan kita. Sebaliknya Paulus katakan, yang menjadi kemegahanku hanya karena salib Kristus. Hanya karena salib. Jadi kuncinya ke sana.
Yang menjadi kemegahan kita itu apa? Masih kita bermegah karena salib Kristus? Sebab tanpa salib, saudara dan saya binasa. Tidak ada apa-apa. Ya. Tapi karena salib, saudara dan saya diselamatkan. Menjadi anak-anak Tuhan. Dengan satu pengharapan, kita akan sampai kepada hidup yang kekal. Itu salib, itu kekuatan. Dan Paulus katakan salib adalah kekuatan dan hikmat Allah yang tidak dapat disamai dengan apapun. Seperti saya katakan tadi, orang Yunani anggap, saudara, berita salib itu kebodohan. Ngapain lu mesti tergantung di salib? Buat apa? Yang mereka butuh ahli filsafat. Ya. Yang bisa mendefinisikan hidup manusia seperti apa dan sebagainya. Itu filsafat. Dan orang Yahudi menganggap Yesus yang tergantung di salib itu satu kebodohan. Tetapi bagi Rasul Paulus yang mengenal Yesus dengan benar, salib adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang membangkitkan kita untuk mengatasi dunia. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.